Ada apa lagi di sana? Ular. Kerajaan ular atau Dia punya sumpah. Apa sumpahnya? Siapapun yang mengganggu keturunannya Mm-hmm. bukan jahil, jahat. Mm-hmm. Kalau saya muncul, Mm-hmm. tandanya mau ada korban. Saya nggak jahat. Saya memberitahu. Oke. kita keluarga-keluarga yang di sini? Saya menyerupai. Menyerupai. Apa yang biasa Anda serupai? Puan cantik pasti. Macan. Oke. Terus? Tadi dari atas tadi itu, nah sekarang kita ke biasa orang Karawang itu pemandiannya di sini deh. Itu yang tadi Habib bilang katanya tempat ada pemandian gitu ya. Tempat keramat juga ya Bib ya. Jadi sebelah setiap Agustusan lah ibarat kata orang bilang orang-orang Karawang itu banyak kemari untuk mandi Di situ. di sini karena konon di sini ada cai kahuripan lah ibarat kata orang bilang. Oh ada itu cai kehurupannya. Oke. Nah, Iya di mungkin. situ, tempatnya di situ. Terus saya dengar kabarnya juga katanya kalau ada yang sakit bisa mandi di sini. Iya, insya mandi Allah. di sini Insya sembuh Allah sembuh gitu. gitu ya. Itu menurut kepercayaan di sini gitu ya Bib ya. Mm-mm. Orang Karawang tepatnya. Ayo yuk ikutin Oh. langsung deh. Yuk. Nah ini ada Abang Abah ngomong, juga. Kasih ke Abah. Nah gimana Bah? Abah pakai ini dulu ya. Nah kebetulan nih alhamdulillah kita ketemu dengan Abah juru kunci atau juru pemelihara Yang tahu lah. Yang tahu bagaimana sejarah di sini gitu kan. Kenapa kok orang-orang Kerawang tuh banyak sekali mandi di sini? Gimana sih Bah ceritanya Jadi Bah? syaratnya untuk orang Kerawang itu mandi untuk syarat dari kampungnya, kemudian untuk pertanian dan untuk berusaha, untuk pengobatan gitu ya. Dan bukan lagi orang Kerawang, yang lainnya juga suka ada yang suka nyubuh di sini. Tahu dia minta syarat apa, biasanya orang berdekatan mas. Dan sama sekali kan tidak tahu persoalannya gitu. Tapi yang kebanyakan orang Kerawang. Orang Kerawang. Nah biasanya tuh setiap bulan apa Bah kalau Bulan mulut, bulan Agustus, pas Agustus. Agustus Iya. gitu ya? Oh gitu ya Bah. Kalau Agustus pasti dia kesini, rame. Rame itu Bah langsung Iya, mandi rame. gitu ya? Iya. Nah emang sejarah tempat ini ada apa Bah? Ada petilasan kah atau gimana? Petilasannya memang pertama dari sana, cuman ada makomnya dari Cipaku Haji. Cipaku Haji. Iya sebelah sana makomnya mah. Makom siapa Bah? Makom Mbah Raden Papak itu. Mbah Raden Papak Iya. gitu ya Bah ya. Oh, Mbah Raden Papak itu kalau nggak salah tuh Banten ya Bah? Di Banten terus. Banten juga ya Bah Banten, ya? ya. Ha-ha. Oh jadi karomanya itu. Karomanya Di sini. itu. Wah. Ya caturangannya memang dulunya ada satu cara untuk pemanggung ronggeng, cuman dipakai apa namanya? Ke sini kan ada kali besar dulunya. Oh dulunya kali besar Kali ah? besar, kali sebelah sini ada sebelah sini. Ah. Cuman pindah ditutup oleh zaman Belanda itu pakai syaratnya pakai panggung ronggeng itu. Jadi penjarahan ronggeng di sini. Penjarahan ronggeng. Penjarahan ronggeng. Oh, gitu. Jadi sebelum dia jarak ke makamnya mandi dulu di sini. Nah ini pemandiannya di sini. Oh, nah pernah nggak selama Abah di sini ada yang Abah lihat menyerupai atau ronggengnya atau apanya? Air ronggengnya kebanyakan orang-orang bilang banyak yang suka nyinden di sini. Karena tadi saya pas masuk ke situ saya narik Mbak tangan saya Nah, pas langsung. nyinden sini. Kebanyakan yang nyinden sebelah sana, kesana ke sini. Oh, pantesan. Tadi ada Ratu Rengganis datang itu memang kan dari Pangandaran kan, memang dia. Ada serimpian gitu. Tadi saya nari Mbak di belakang ini. Kok Iya. ini ada Ratu Rengganis datang? Ternyata saya kaget. Abah bilang ada jarak ronggeng di sini Jalan juga. ronggeng itu. Oh. Ya kebanyakan ada yang udah pernah ngetahuin di sini yang pergokan ya. Hah. Ada yang nyinden, Ah. yang nyinden di sini ada yang nyinden terus
kebanyakan di jembatan ini ada perempuan rambutnya panjang. Oh. Ini mah angker juga di sini. Memang angker ya, Pak ya? Tapi yang orang lain yang suka ketemu ya. Iya. Kalau saya orang sini belum pernah lihat gitu. Oh, Cuma gitu. dengar orang lain aja. Biasanya mah orang dari luar, Bang. Ya orang dari luar. Iya. Cuman tadi agak, memang kan biasanya kan bukan biasa. Saya itu ada dari Pangandaran ya, ratu di Pangandaran itu namanya Ratu Rengganis gitu kan ya. Dan beliau tuh memang seorang ratu, tapi dia menyamar menjadi seorang ronggeng untuk melindungi kerajaannya. Iya. Dan biasanya memang selalu ikut nih sama saya. Nah, kemarin-kemarin nggak ikut. Kok tadi pas di situ kok dia datang gitu kan lo? Ada apa nih? Kok tumben-tumbenan dia datang dan saya kok nari tadi di situ. Saya gerakan tangan saya mungkin kalau tadi di shoot ternyata ada sejarah ronggeng di sini gitu. Nah, berarti sejarahnya itu bukan karena ada makam Raden Papak juga ya, Bah? Berbagai macam ya, Bah? Berbagai macam. Cuman kalau kita misalkan Liatin. orang yang kebetulan gitu ya, rame juga itu hiburan Pak Ronggeng, ada ketupan, ada penongan gitu, rame kalau kedengar. Tapi kalau kita ketemu cuman kedengaran seorang gitu, Oh gitu, yang Bah. lain nggak dengar. Tapi ramenya kita pada nyinden. Tapi ya kalau misalkan saya sendiri sih belum pernah gitu ya. Tapi orang tua saya udah pernah lihat dulunya. Pantesan Bib tadi pas mau masuk itu Rengganis datang. Tadi aku nari begitu loh, kok ini kenapa jadi nari begitu kan? Ternyata ada sejarah ronggeng juga Sejarah ronggeng di sini, ini. Bib. Maka di sini disebut pemandiannya. Kalau misalkan syarat-syarat dari ronggeng tuh, misalkan di sana ada orang sakit, pakai air di sini sembuh katanya. Oh, ada karomahnya. Karomahnya ada. Jadi memang sahabat-sahabat yang di Karawang ini kalau mengalami sakit atau bagaimana atas kepercayaannya mandi di sini gitu ya, ada air karomahnya tuh insya Allah sembuh gitu. Lalu kalau sudah mandi di sini langsung jarak ke Raden Papak. Raden Papak. Oh gitu. Nah kalau musim kemarau kering nggak, Mbah? Enggak. Enggak ya? Dia mah enggak kering-kering dia mah. Oh tetap aja ya, Mbah, Tetep terus aja. ya, Masya Allah. Nah, pernah nggak, Bah, selama Abah jaga ada orang niat nggak baik ke sini terus kena akibatnya bagaimana? Kalau niatnya nggak baik? Oh, belum pernah sih. Belum, Kalau ya? orang sini aslinya mah nggak pernah. Nggak, atau orang pendatang? Ya, orang pendatang. Kadang-kadang orang-orang dari jauh, orang dari Tidong, dari mana suka pada nyuguh ke sini. Tapi orang-orang berdekatan mah kayaknya blank lah, nggak tahu. Ini syaratnya untuk apa nggak tahu. Tapi orang jauh aja. Oh, untuk niat yang nggak baik pernah ada yang datang, Bah? Iya, ada. Ada yang niat nggak baik? Ada. Nggak yang baik nggak ada. Oh, gitu. Ya misalkan minta keberkahan jalan usaha apa dia gitu mintanya. Oh, Memang gitu. kebanyakan sih untuk syarat-syarat jalan usaha. Oh, di sini. Jadi kebanyakan yang kesini tuh untuk jalan-jalan usahanya biar lancar ke sini. Air karomahnya. Ini tepatnya di Tajur nih ya, di Bogor. Ajur Biatrop. Kalau kalian mau ke sini gitu ya monggo, sebelum kalian ziarah ke Raden Papak ke sini dulu. Iya. Gitu ya, wudu atau apa. Ya memang tetap ini hanya air gitu ya, tapi kan Allah mengirimkan anugerahnya di dalam air tersebut gitu kan. Ya, Allah betul, alam betul. bisawab ya. Abah udah lama di sini, Bah? Enggak lama sih, saya udah lahir sekarang udah 72 lahir. Oh, di sini. Lahir 52 itu. Masya Lahir 52 saya. Di sini. Nah, sekarang Habib gimana, Bib? Yang dirasa gimana, Bib? Kayaknya ada yang masuk nih, Habib nih, perempuan kayaknya nih yang masuk nih. Yuk kita tanya kakak. Kakak mundur dikit. Bah, kayaknya Habib ada yang masuk di perempuan nih, Bah. Gimana? Assalamualaikum Sampurasun. Nah, dia mengkerli-kerli rambutnya. Ini nih ada perempuan nih. Tadi kan memang ada sejarah ronggeng ya, Bah, ya, di sini ya, Bah, ya. Iya. Ada sejarah ronggeng. Apakah ini beliau si ronggeng ini? Karena tadi di sana saya juga udah mulai nari. Nah, karena saya ngobrol sama Abah, mungkin akhirnya komunikasi dengan Habib gitu. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu selalu di sini. Dengan siapa namanya? Kasih tahu dong kami. Saya mau disebut Siapa? Siapa? Yang barusan disebut?
Rengganis. Oh. Best friend saya. Rengganis ngapain di sini? Ada apa sih di sini, tempat di sini? Tadi Abah bilang ada sejarah ronggeng di sini. Nah, kok Rengganis ada di sini gitu loh? Kenapa sejarah tempat di sini? Zaman biyen ya aku neng kene. Oh, jadi napak tilas dari Ratu Rengganis juga. Ratu Rengganis itu beliau itu anak Ibu Ratu Pantai Selatan, anak asuhnya yang keberapa gitu, dan dia penguasa Pangandaran. Iya. Ratu Rengganis itu ya. Nah, jadi memang Ratu Rengganis itu kalau ibarat dalam bahasa sehari-hari itu best friend-nya saya lah, istilah seperti itu. Sahabat. Nah, ini datang dia dan dialognya bersama Habib. Ada yang mau disampaikan nggak? Ojo niat sing ora apik. Oh, jangan ada niat yang nggak baik kalau di sini ya. Nah, air di sini emang benar-benar karomah, Ratu. Iya. Oh, benar, Bah. Masya Allah. Gitu. Nah, bagusnya itu kalau ke sini Ratu itu setiap bulan apa yang lebih baiknya? Muharram, Bah. Ya Agustus. Nah, jadi untuk kalian yang mau datang sini, nah kebetulan ini ada interaksi dengan Habib, dia Ratu Rengganis ya, ratu dari ya Pajajaran juga gitu kan, dari Pangandaran. Nah, datang ke sini memang sejarahnya itu beliau itu nyamar menjadi ronggeng untuk melindungi kerajaannya. Tapi sebenarnya beliau itu bukan seorang ronggeng yang benar-benar nari itu, enggak. Kecintaannya dia terhadap kerajaannya dan kepada suaminya gitu, karena suaminya itu kan dibunuh, jadi dia harus melindungi kerajaannya gitu. Benar ya, Ratu? Ratu kemana aja kau baru muncul lagi ke saya? Ada yang mau disampaikan lagi? Ada apa aja sih di sini selain dari air karoma? Ada apa aja lah di sini? Apa tuh? Ono apa? Ada apa? Raden. Oh, Raden. Oh, Raden itu Papak itu. Raden Papak. Oh iya. Oh. Raden Papak itu. Ada pesan Raden Papak kepada Abah atau kepada warga di sini semua, kepada kita semua. Niatnya sing apik. Niatnya yang baik gitu. Ya, Ojo lali. jangan lupa Ban, selalu punya niat yang baik. Jangan lupa dengan Gusti Allah. Mintanya kebaikan semua sih. Iya, Mintanya di sini minta keberkahan. kebaikannya, keberkahan gitu ya. Tetap pusatnya ke Allah Subhanahu wa taala ya, Ratu. Bisa nggak Raden Papak hadir? Mengko. Nggih? Salam dari saya ya untuk Raden Papak. Sahabat-sahabat Penny Rama, Habib masih terus dialog dengan para leluhur yang ada di sini gitu ya. Karena memang kita tidak bisa pungkiri, Indonesia itu Nusantara yang begitu luas dan kita tidak bisa melupakan yang namanya sejarah napak tilas leluhur gitu ya. Karena dari beliau lah kita hadir ada sekarang seperti sekarang dan bisa merasakan kehidupan yang sekarang seperti ini. Jadi jangan pernah ngelupain gitu. Ziarah itu ya memang kalau menurut saya sih itu bagian dari silaturahmi kita nih pada yang para cicit-cicitnya, cucu-cucunya itu kalau bisa jangan diputus. Benar. Ya. Baru kali ini ya. Bibi pun kerui-kerui. Jadi emang ya, bila bisa dibilang apa air kehuripan benar. Betul. Benar, Bib. Benar. Jadi Oh gitu. ada satu karomah dari beliau yang memang ditaruh di sini karena beliau juga dulunya pernah di mari. Ratu,
Ratu tadi. Oh. Dan di sini juga ada satu andil lah dari Raden Syung Wanara juga. Kenapa orang Kerawang ke sini ya, Bah? Karena Ya nggak tahu caturannya dulu. ada Raden Syuwanara andile ke sini. Iya, Ada Karena tadi Napakilas. ada lodaya juga satu di sini. Iya. Lodaya itu macan, Macan. penunggu Gunung Salak. Iya, tadi ada di Yang sini besar, juga. minta ampun. Ya dulu riwayatnya emang dulunya di sini kali besar. Oh gitu. Nah, dulu. cuman zaman Belanda dulu katanya diruatnya oleh panggung ronggeng katanya. Lagi Karena- tahun- Ya, sama itu dari Ya, Ratu Rengganis berarti ya. Iya, karena memang Eyang Ciung Wanara juga suka budaya kan. Budaya ronggeng itu sebenarnya bukan nggak bagus ya. Jadi sebutan ronggeng itu adalah penari betul. penari Sunda. Kan- Jadi jangan pernah menjelekan budaya ronggeng itu gitu. Iya, iya. Jadi ada yang ditanam sama Raden Papak di sini. Raden Papak apa Prabu Ciwanara yang nanam? Sebenarnya Prabu Ciung Wanara di sini. Prabu Ciwanara bah lebih masya Allah. Iya, iya. Cuman di sini kalau yang terkenal yang ramai Raden Papak itu kan makamnya ada. Kalau Jadi- Raden Ciwanara nggak ada makamnya. Memang Petilasan. ada petilasan. Ya petilasan. Petilasan ada. Beliau kan moksa. Jadi awalnya ketika saya dengar kok orang Karawang banyak ke sini, saya udah sempat itu mungkin ada petilasannya Prabu Ciwanara. Iya, iya, iya. Beliau luar biasa aromanya. Yuk, oke, kita ke atas aja. Izin ya, Bah, ke atas ya, Bah. Iya, iya, siap. Bib, itu kayaknya tuh ada warga tuh. Mungkin kita bisa coba tanya-tanya kepada warga. Gimana kejadian di sini gitu ya. Seserem apa sih kejadian di sini? Yuk. Salam. Kita mau nanya-nanya nih Kang, kita dari Feni Rama Official gitu kan. Iya, iya. Kebetulan tadi kita coba untuk saya bersama Habib coba untuk apa namanya? Kenapa Bib? Oh, kita coba untuk mencari tahu bagaimana sejarah di sana. Katanya kan angker ya. Nah, kan akang-akang ini kan memang kebetulan warga asli daerah sini. Betul. Jadi tentunya banyak tahu kurang lebihnya seperti itu kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, mungkin bisa dibagi, diceritakan sebenarnya gimana sih Kang sekeramat apa atau seserem apa kejadian di jembatan di atas itu. Terserah nih mau siapa duluan nih. Ini dengan Kang siapa? Ya, Taufik. Ini dengan kayaknya kalau ada penampilannya kayaknya Ustadz ya. Jadi panggilnya Ustadz Taufik Boleh, ya. boleh. Tadi dengan Kang siapa? Saya Pak Arif aja. Pak Arif. Iya. Oh ya, ini dengan Pak Arif dengan Ustadz Taufik. Nah, gimana ceritanya sih Ustadz Taufik kejadian di sini sesungguhnya? Dulu itu sejarahnya terbentuk jalan ini ya. Terbentuk jalan ini dulu itu hasil daripada warga. Siang malam itu kerja bakti siang malam. Dan memang selama berjalannya waktu itu banyak kejadian sekali di sini, Bu, di sini. Mungkin ada pun dulu ada kejadian di sini supir angkot yang bawa buah-buahan nggak kuat nanjak di sini, akhirnya meninggal. Oh ya Allah. Jadi mobilnya mundur, mereka meninggal Jadi semua. jungkir balik gitu. Jungkir balik. Di sini udah banyak Jungkir kejadian. balik. Iya, di sini. Oh ya Allah. Terus pas Kadang-kadang- pembukaan Iya. SFK 4 sama itu mobil. Mobil juga, terus banyak juga di sini kejadian ada pernah orang warga di sini sekitar lihat kepala menggelinding di sini. Ngelindingnya aneh. Sering kejadian di jembatan ini di sini sering kali ada perempuan duduk. Itu semua warga hampir pernah melihat di sini. Diganggu sama perempuan itu ya? Kadang-kadang diganggu, kadang-kadang kejadiannya bisa jatuh di sini. Gitu. Menyerupai Itu kan perempuannya. Perempuan, kadang-kadang pakai kebaya putih Iya. di sini. Banyak juga kejadian sering. Apalagi kalau udah suara-suara perempuan ketawa atau apa gitu. Karena seringkali memang di sini banyak kejadian sekali. Orang jatuh-jatuh di sini. Nggak wajar jatuhnya di situ, dia sampai
jauh. Kentalnya jauh. Iya. Oh, itu biasanya warga atau pendatang? Kebanyakan sih kebanyakan pendatang. Pendatang. Iya. Oh, jadi kayak Jadi kayak bukan itu kayak penduduk pengen asli gitu. menunjukkan eksistensinya ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak gimana? Ya Pengalaman banyak Bapak? banyak cerita orang yang lewat itu suka ada kepala yang gelining dari bawah ke atas. Dari jembatan sini ke atas gelindingnya. Kayak cowok. Gelindingnya ke atas. Pas mentok ke motor, motornya mati, nggak Jadi hidup, kayaknya mogok. dia ngelawan, Bib. Lawan arus. Adu banteng. Tapi ada yang bilang ini di jembatan ini banyak anak kecil gitu. Kalau belah sini perempuan duduk gitu. Kadang di tempat ini pembandian kan ada pembandian tuh. Ah. TPU suka ada yang nyinden itu 2 orang. Oh, gitu. Kadang ada suara degungan gitu. Oh, kayak orang kayak gamelan gitu. Iya, gamelan. Karena kan dulu ini sungai itu dulu sungai yang di depan itu dulunya di sini. Bib. Sungai itu dulunya ke sini sehingga zaman Belanda itu dipindahlah. Zaman Belanda dibikin ke sana. Oh, gitu. Nah, tadi kan pas saya di situ tuh kebetulan ada yang komunikasi Bib ya dengan saya yang masuk itu ada 2 sosok. Yang pertama nenek-nenek. Iya, benar Yang itu. kedua itu Aki. Iya. Ya, Aki-aki. Benar. Dan memang Kakek sama nenek itu. satu di sini ada yang kelam di sini, hitam di sini. Jadi dulunya itu ada yang ditanam hidup-hidup perempuan di situ. Nah, kalau si nenek Pas turunan nenek itu bilang kalau dia apa Bib hadir ya Bib ya? Iya. Kalau dia hadir itu mau pertanda mau ada korban. Korban Tapi kejadian. sebenarnya nenek itu baik. Nah, tapi Dia suka tadi bawa Aki sapu bilang lidi. nih, Aki bilang si perempuan yang jahat di sini nih, yang dulunya tuh ditanam hidup-hidup, itu menyerupai perempuan muda. Iya. Nah, tadi Suka duduk di sini di jembatan. Akang bilang kan, Bapak bilang bahwa tadi ada sosok perempuan. Betul. Ya Bib ya, jadi sinkron. Nah, pertanyaan saya, memang benar ada sosok nenek-nenek? Ada. Saya kalau nggak siang itu kadang malam ketemu nenek-nenek dia jalan dari bawah ke atas sananya juga itu. Dia bawa sapu lidi, nggak banyak juga. Ya dia nyuruhnya cuma buat bersih-bersih aja Iya. gitu. Emang dia yang Bersih-bersih. bersihin, karena dia Yang itu punya, menyerupai macan. iya benar. Teman saya dia dari atas ke bawah turun, kata dia ada macan pas di ini, tanjakan ini. Tanjakan ini ya. Benar berarti, Bib. Berarti ada Terus dia bonceng ibu-ibu, kata ibu-ibunya ada anjing gede lompat dari atas ke bawah. Berarti benar Itu tadi. mutlak kejadian. Oh gitu. Man tadi pas Bukan mediasi cerita seperti itu. kaleng-kaleng gitu. Tuh, jadi banyak. berarti sinkron ya dengan tadi kita Bib ya. Memang pas mediasi interaksi di atas sana gitu kan yang masuk ke saya tuh 2. Tadi si Aki sama si Kalau ini. si Aki itu biasanya di jembatan yang pertama Bu, yang gede itu yang jembatan PKBT. Ada di Iya, si kakek biasanya di situ. Oh. Suka duduk, kadang jalan gitu. Baik sama itu si kakek juga baik. Sinkron berarti Bib, benar berarti. Jadi memang ya alhamdulillah. Nah, di sini ada dukun beranak di sini. Dulu ada, tapi sekarang udah Udah nggak ada dulu. meninggal. Kalau dulu ada memang. Ada. Sekarang sudah meninggal. Memang kalau eksistensi yang perempuan itu memang orang kan karena dia malam atau apa itu menunjukkannya benar-benar menunjukkan hampir semua warga di sini tuh tahu pasti duduknya di sini jembatan ini Bib gitu. Jadi Kalau orang udah lewat yang orang- duduk sini pasti kejadian Kejadian. dia jatuh. kalau nggak Bawa jatuh atau motor apa, jatuh. kayak ada Langsung satu motornya nggak hidup sama satu sekali. warga pun di sini dulu begitu jatuh dia kepelanting ininya kena aspal. Berarti dia benar. Jadi menurut dari cerita ya Bib ya, cerita Aki sama si Nini itu, jadi si perempuan yang dulunya ditanam hidup-hidup, dikubur hidup-hidup di sini, dia bersumpah. Nah, ketika dia bersumpah itu memang darah yang ngalir di sini misalnya kecelakaan atau apa membangunin energi dia. Jadi dia kayak tetap eksis. Kalau cerita yang perempuan itu kayaknya dulu kan di sini ada pohon gede tuh, buah kemang. Yang perempuan itu, dia suka goda di pohon. Naik. Bener. Ada angin kayak gitu. Karena Dia jalan emang suka jalan ini menggoda. susah, Bib. Jadi jalan ini maupun dibenerin atau apa ini longsor terus.
Benar, Bib. Iya, begitu terus longsor, mau dibenerin bagaimanapun longsor terus. Ayo, ah. Sinkron ya. Sinkron berarti Bib ya. Untuk cerita dari kita tadi interaksi terus sama cerita dari warga sinkron banget. Iya. Tadi Habib kan juga bilang ada pohon besar di sini. Jadi sebelum ada bangunan itu dia tadinya di sini ada pohon besar Oh, mungkin ditebang. ditebang. Oh, tempatnya dialah itu kan. Terus, nah kalau Aki di sini berarti di pintu depan sana. Iya, di jembatan pertama itu. Oh, oke. Jadi pesannya dari beliau itu kalau dia muncul, ketemu nih ada yang ketemu Nini, Oh ada kejadian. mau ada kejadian. Kalau saya muncul, Hmm. tandanya mau ada korban. Kalau Jadi dia harus muncul hati-hati. gitu ya. Warga Intinya sih jangan kosong lah. Iya. Jangan kosong terus berdoa ya minta sama Allah Taala. Karena yang diincar yang kayak gitu ya Bib ya. Ya diincar yang kosong ya banyak pikiran mungkin. Menyerupainya ya perempuan cakep. Ya memang perempuan banyak kan warga di sini yang sering lihat itu katanya memang perempuan cakep. Kadang-kadang pakai kebaya. Dia sini. Dia udah pasti di jembatan ini dia dulu. Karena banyak yang jatuh tuh di sini. Banyak kejadian di sini. Iya di sini. Itu buat darahnya buat dia. Makanya saya tadi nanya ada dukun beranak nggak di sini? Ada. Karena masih ada keturunannya di sini. Iya. Oke. Oke, baiklah. Alhamdulillah Diam dulu. interaksi kita sinkron dengan cerita yang warga di sini. Pesan yang ada di sini adalah kalau berjalan ya selalu berdoa, Iya. jangan kosong pikiran. Minimal minta, berzikir. pertolongan sama Allah. yang di atas. Gimana? Memang Ya. kalau tempat ini harus dilakson katanya gitu. Oh bener tadi kita klakson ya. Nah, si nenek bilang gitu. Ah, Kalau bilang aja kasih orang tahu gitu, orang lewat pencet klakson lah minimal 1 kali. Cuman nenek baik. Iya baik si nenek. Tapi ada makam Ibu tadi dikasih tahu dekat masjid. ya? Makam deket Situ. di tanjakan Masjid. deket masjid emang ada. Itu yang ditanam dulu mungkin nggak tahu tuh. Yang Dulu? Heeh. Udah lama banget. hidup itu. Soalnya dia seringnya di situ. Dulu kan ada pohon, dia pindah ke sini. Sekarang di sini udah jarang katanya pindah ke pojok sono. Bro. Bener Bib, ada pohon yang paling tebang aja jatuhnya. Nah, pohon Benar, besar, ditebang, Bib. pohon kemang. Oke, jadi itulah tadi pesan moral dari Habib dan dari saya. Ya secapek-capeknya kita kalau bisa kita tetap bersalawat karena ya itu saran saya, kita bersalawat atau berzikir kepada Allah. Jangan sampai plong banget, jangan sampai terbawa banget dengan persoalan duniawi gitu ya. Intinya bawa terus dekatkan diri dulu terus ke Allah Subhanahu wa taala. Itu aja sih gitu. Jangan lupa subscribe Like, share. Dan komen. di Venirama Official. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Baru